mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang, kami mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap hatimu katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yes Lord. Yesus, Haleluya. ku cinta Kau. Yes Lord. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan yang lalu kita sama-sama sudah memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana pada 2000 tahun yang lalu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan oleh kuasa Roh Kudus mereka dipakai untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dan salah satunya yang mengalami lawatan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Rasul Paulus. Dia mengalami perubahan hidup. Dan satu waktu Rasul Paulus kita lihat di dalam Kisah Rasul 19 sedang berada di Efesus. Dan dia juga Rasul Paulus berdoa buat murid-murid di tempat itu sehingga menumpangkan tangan kepada mereka dan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang menarik yang kita sama-sama mau baca saat ini adalah dari Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wow, kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan Paulus, maka Allah memakai Paulus untuk menjadi alat menyatakan kebesaran kuasa dari Tuhan. Ketika kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya, maka saudara dan saya juga dapat dipakai untuk melakukan perkara besar. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada Roh Kudus di dalam kita yang menggerakkan kita dan memberi kuasa di dalam segala pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Roh Kudus memberi kuasa ketika kita berkata-kata dan itu menjadi berkat buat orang lain. Roh Kudus memberi kita kuasa ketika kita menumpangkan tangan berdoa bagi orang-orang yang sakit dan mereka disembuhkan. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menggentarkan kuasa kegelapan, dan semua itu bukan karena kekuatan saudara dan saya. Semata-mata itu terjadi karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, hidup kita, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Sebab hanya oleh karena kuat kuasa Roh Kudusnya, maka kita dapat melakukan perkara-perkara ajaib yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita hanya alat, tapi lebih dari itu, Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang bekerja di dalam kita oleh kuat kuasa Roh Kudusnya yang besar, yang ajaib, yang heran. Sehingga tanda-tanda ajaib dapat terjadi. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemegahan diri kita. Seperti Paulus mau dipakai oleh Roh Kudus. Mari hari ini sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Pakai aku Tuhan. Penuhi aku Roh Kudus. Biar oleh karena kehendak-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan lewat hidupku. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu dan kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, Engkau mau memenuhi hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu saat ini dan berkata, Roh Kudus, penuhi hidup kami. Roh Kudus, pakai hidup kami. Sebab yang kami rindukan adalah banyak orang boleh mengenal Kristus, boleh mengalami kuasa Kristus, dan boleh mengalami kelepasan oleh karena Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya alat-Mu, dan kami percaya oleh kuasa-Mu yang besar, kami dapat melakukan perkara-perkara ajaib untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau melalui hidup ini bersama dengan Tuhan, dengan kuasa-Mu. Dan kami tahu kami menang, kami menjadi pemenang karena Tuhan yang besar, karena Roh Kudus yang dahsyat hidup dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kisah Para Rasul 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Ahaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus, mengirim peringatan kepadanya, supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya, dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus.
Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis, yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu.